Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy, blessing, healthy, and also chance so we can follow our class English subject today. Then we never forget say greeting to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guidance for humankind in this world. The third, I would like to say thanks for your participation who has already joined our discussion or our lectures today. And before we continue to our English skill subject, let me introduce myself. I'm Rahmat Huda, and I'm an English lecturer for English skill subject in this semester. So in this slide you can have a look, you have a look lecturing rules. So ini adalah beberapa peraturan when you are following the lecture or ketika kalian mengikuti perkuliahan, ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan dengan baik. Kita akan ke slide selanjutnya ya. Nah, agenda today's or agenda WhatsApp group and Google Classroom rule. Agenda kita yaitu tentang WA group dan peraturan dalam mengikuti Google Classroom or this is rule ya. The first in this session, the lecturer invites the students to. Pada sesi ini, dosen mengundang siswa untuk first bergabung dengan WA Group dan Google Classroom. Pastikan kalian sudah bergabung di WA Group dan Google Classroom. Bagaimana kalau misalnya kalian hanya bergabung Google Classroom namun tidak bergabung di WA Group, maka akan terkendala dengan komunikasi dan konfirmasi nanti terkait dengan perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi diharapkan kalian sudah bergabung di WA Group dan di Google Classroom. Pastikan yang dua ini kalian sudah join. Jika misalnya di WA Group belum bergabung, namun di Google Classroom sudah bergabung, silahkan segera bergabung di WA Group, atau sebaliknya mungkin belum bergabung di WA Group atau di Google Classroom tapi sudah bergabung di WA, maka untuk segera bergabung di Google Classroom atau WA. Yang kedua, rename the students real names on WhatsApp status and Google Classroom. Pastikan nama kalian di WhatsApp status untuk dibuat dengan nama asli, sehingga ketika dosennya tidak menyimpan nama kalian, nomor kalian, sehingga bisa kelihatan pemilik nomor itu adalah si ini. Misalnya Andi Budiman. Jadi bisa kelihatan tanpa harus di-save atau disimpan oleh dosennya, sehingga bisa dilacak itu milik nomor siapa. Dan di Google Classroom, pastikan nama kalian di akun Google Classroom adalah nama asli. Jangan dibuat nama orang lain atau nama panggilan, dibuat nama lengkap dan asli. So it make me easier to check if it is you are in the right classes. Untuk memudahkan saya nanti mengoreksi apakah kalian memang mahasiswa yang pas untuk mengikuti atau bergabung di mata kuliah Google Classroom bersama saya. Next, upload the student photos. Ini upload the student photos in real ya. Pastikan foto kalian di Google Classroom adalah foto kalian asli, bukan foto orang lain, bukan foto artis, bukan foto idola kalian. Begitu juga dengan di WA atau di DP. Pastikan itu adalah foto kalian yang asli, karena ada beberapa kasus mahasiswa untuk DP WA memang menggunakan foto artis, misalnya Ariel Tatum. Ada juga yang menggunakan Ariel Tatum, saya tidak tahu pemilik akun itu laki-laki atau perempuan, sehingga menyulitkan dosennya untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa itu memang benar mengikuti perkuliahan atau memang pas di kelas yang sudah ditentukan berdasarkan roster. Jadi pastikan untuk memperhatikan poin-poin yang disampaikan ini. Selanjutnya, cross check the student's name in portal.
Ini sebenarnya pastikan kalian sudah berada di mata kuliah dan dosen yang tepat ya. Pastikan kalian sudah berada di mata kuliah dan di dosen yang tepat. Maksudnya nanti perkuliahan kalian sampai pertemuan 16 untuk English Skills dengan dosen saya. Pastikan kalian tidak salah kamar. Misalnya harusnya dosennya adalah saya, namun kalian bergabung ke dosen lain, itu berarti akan terkendala dalam evaluasi nanti. Atau sebaliknya, mungkin mahasiswanya aturannya dengan dosen lain, tapi masuk dengan kelas saya, itu juga akan mengalami kendala yang sama. Jadi pastikan kalian adalah mahasiswa yang tepat untuk mengikuti perkuliahan English Skills tepat pada kelasnya, tepat dengan dosennya, dan tepat pada portalnya. Jangan nanti yang harusnya kalian adalah mengikuti English Skills di jam 2 misalnya, atau di mata English Skills untuk jam 2, kalian bergabung di situ, tapi harusnya kan kalian di 11.20. Jadi pastikan kalian ikut sesuai dengan kelas masing-masing. Dan pastikan kalian tepat dengan dosen yang kalian koreksi di portal masing-masing. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin salah dosen, misalnya aturannya ke saya tapi pergi ke orang lain, atau ke orang lain pergi ke saya, diharapkan untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwinya masing-masing. Jadi tolong diperhatikan. Begitu juga dengan yang terakhir, make sure the students in the right class. Ini maksudnya tadi, pastikan mahasiswa berada di kelas yang tepat. Jadi ini sangat perlu ya untuk agenda terkait dengan WA Group dan Google Classroom. Kita akan coba ke next selanjutnya. Slide selanjutnya adalah Zoom rules ya. Ada beberapa agenda dalam Zoom. Yang pertama tadi itu adalah WA dan Google Classroom, dan ini Zoom. In this session, the lecturer asks the students to pay attention to the Zoom's rule. Pada sesi ini, nomor 2, dosen meminta mahasiswanya untuk memperhatikan peraturan dalam mengikuti perkuliahan menggunakan Zoom. Yang pertama, student must on cam. Pastikan kalian selama mengikuti perkuliahan melalui Zoom untuk on cam atau on kamera, atau kameranya hidup dengan kalian berada dan terlihat secara nyata di kamera. Artinya ada juga nanti kameranya on, tapi dia buat fotonya sendiri, atau dia upload virtual background-nya adalah foto, atau mungkin bisa jadi video yang bergerak-gerak sehingga mungkin nanti dosennya tidak bakal tahu, tapi itu kelihatan nanti. Pastikan kalian tidak hanya menyetor nama dan foto atau video, tapi yang kalian setor adalah live ya, on cam live. Live maksudnya langsung terlihat tanpa menggunakan foto, tanpa menggunakan video, tapi langsung for live ya. The second, real name on the Zoom's akun. Pastikan juga kalian menggunakan nama asli lengkap pada akun Zoom masing-masing, karena perlu untuk absensi. Karena biasanya Zoom ya, saya lebih dominan menggunakan pembelajaran selama kuliah menggunakan Zoom, dan biasanya mengambil absen dari dokumentasi atau foto atau rekaman video Zoom, apakah mahasiswa ini hadir, atau misalnya berapa mahasiswa yang hadir hari ini sesuai nama, itu yang akan dihitung menjadi absen. Next, turn off microphone. Pastikan kalian meng-off-kan mikrofon selama perkuliahan, kecuali diminta untuk merespon, bertanya, mengkonfirmasi, dan menjawab pertanyaan. Jadi ada waktunya untuk di-on-kan. Karena kalian harus hati-hati juga supaya tidak gegabah ya dalam mikrofon ini, karena ada beberapa mahasiswa yang terekam percakapannya ketika sedang Zoom berlangsung. Mungkin tidak sadar ya, saking asiknya bercerita dengan kawannya, temannya, tetangganya, atau apa, sehingga ada mungkin hal-hal yang seharusnya tidak
kita tidak harus kita dengarkan, namun kita ketahui, kita dengarkan jadinya. Karena bisa jadi lupa ya, karena lupa untuk memute ya, mematikan atau menonaktifkan mikrofonnya. Next, asking and responding to the lectures. Pastikan kalian bertanya dan merespon terhadap mata kuliah yang disajikan oleh dosennya. Jadi biasanya saya lebih menilai mahasiswa itu dari kehadiran sehari-hari, partisipasi sehari-hari, baik di Google Classroom ataupun di Zoom ataupun mungkin saja di WA. Karena kalau hanya saya nilai di Meet dan UTS atau Meet dan Final Test atau UAS, saya lebih sedikit memperhitungkan evaluasi atau penskoringan mahasiswa yang bersangkutan. Saya lebih banyak mengapresiasi mahasiswa yang selalu berpartisipasi daripada mahasiswa yang hanya hadir di pertemuan 8 karena UTS dan pertemuan ke-16 karena UAS. Pastikan kalian selalu mengikuti perkuliahan English Skills ini, karena memang saya tidak pelit memberikan nilai. Kalau kalian minta nilai A, saya akan berikan. Nilai B diberikan, nilai C diberikan, nilai D juga diberikan, E juga akan diberikan sesuai dengan your request. Kalau you mintanya nilai D, pasti akan saya kasih. Jadi nanti jangan ada dusta di antara kita ya di pertemuan terakhir, Pak, kenapa saya nilai saya D? Kan saya ikut UTS dan UAS. Iya, UTS dan UAS yang ikut, tapi pertemuan sehari-hari tidak ikut. Partisipasinya tidak ada. Tidak mungkin juga ya saya memberikan nilai dengan mahasiswa yang hanya hadir di pertemuan 8 dan pertemuan 16 dengan mahasiswa yang selalu hadir di pertemuan 1 sampai 16. Tidak mungkin juga saya samakan nilainya. Itu seandainya saya samakan nilainya, itu berarti saya menzolimi mahasiswa yang selalu hadir. Misalnya dia hanya hadir di pertemuan 8 dan 16, dia dapat A, tidak mungkin juga saya samakan dengan yang hadir hari Senin sampai setiap hari Senin misalnya, atau setiap pertemuan dia hadir selama 16 kali pertemuan. Jadi pastikan nanti kalian mengikuti semua, pastikan kalian sudah bergabung di WA tadi, jangan sampai ada nanti kalimat, Pak, saya baru bergabung di Google Classroom, atau saya baru bergabung di grup WA. Misalnya baru bergabung di pertemuan 15, padahal minggu depannya mau UAS misalnya. Jangan terjadi hal-hal demikian, karena itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian ya, bukan karena dosennya yang benci sama you, tidak, tapi kenapa kalian hanya hadir misalnya di pertemuan 15 dan 16 meskipun misalnya sudah bayar uang kuliah. Jadi perhatikan ya, mohon kerjasamanya yang baik, jadi nanti tidak ada kendala di saat penilaian, jadi mohon diperhatikan. Kita ke next selanjutnya, agenda lecturing rule. Ini perkuliahan ya. Selama perkuliahan menggunakan Zoom ini maksudnya, agenda perkuliahan peraturan menggunakan Zoom dengan mata kuliah ini, misalnya in this session the lecturer asks the students to pay attention to the lecturing rules. Lecturing harusnya ya, bukan lecturing, ini typo, E-nya ini tidak ada. And lecturer harus ada S di sini, ASKS, ada typo ya. Yang pertama, student must join the class every meeting. Ini yang sudah dijelaskan tadi ya, mahasiswa diwajibkan menghadiri pertemuan di setiap kali pertemuan, misalnya pertemuan 1, 2, 3, baik dari Google, baik dari WA, baik dari Zoom. Yang kedua, if the students only join the class at the 8 and 16 meeting, you will get grade A. Ini yang saya jelaskan tadi. Seandainya mahasiswa hanya bergabung di pertemuan 8 dan 16, mohon tidak komplain kalau misalnya nilainya dapat D. Tidak mungkin nilai D, misalnya 8 dan 16 hanya masuk 2 kali, sementara 1 dan
16 dia selalu hadir, dapat nilai C tidak mungkin juga. Minimal itu B saya berikan ya. Next, student must do the assignment and upload on Google Classroom. Mahasiswa diwajibkan mengupload ya, mengerjakan praktek tugas dan menguploadnya di Google Classroom. Biasanya langsung ya otomatis ketika kalian sudah mengupload latihan praktek atau tugas yang saya berikan, biasanya langsung saya nilai. Dan dari situlah nilai harianmu dan nilai UTS dan UAS diperhitungkan. Misalnya pertemuan ini dapat 80, besok 90, itu akan ada akumulasinya otomatis di Google Classroom ya. Ditambah dengan nilai UTS dan UAS, tapi memang bukan dari UTS dan UAS dominan saya mengambil mata kuliah atau mengambil nilai kalian. Next. Itu beberapa peraturannya. Pastikan kalian sudah memahami dan memperhatikan hal-hal terkait. Mohon kerjasamanya yang baik. Sebenarnya saya tidak ingin juga mahasiswanya dapat nilai buruk, misalnya dapat C dan D. Kalau bisa dapat A semua ya dalam satu kelas ini, dalam semester ini. Meskipun ini dari berbagai jurusan ya, ada mahasiswa dari PAI, dari hukum, dari FKIP macam. Jadi diharapkan kerjasamanya yang baik. Baik, sekarang kita masuk ya ke English Skills. Lesson 1, Introduction to Language Skills. Pertemuan 1. Introduction itu perkenalan kepada language skills. Language artinya bahasa, skill keahlian dalam berbahasa. This is our first or the second meeting actually, but the lesson 1. Last week we have already done on Google Classroom ya, minggu lalu sudah kita buat Google Classroom. Pertemuannya sekarang untuk lesson 1 secara Zoom kita mulai dengan memperkenalkan language skills atau keahlian dalam berbahasa. Misalnya ada listening, mendengarkan, speaking, berbicara, reading, membaca, dan writing ya. Writing itu menulis. Jadi sama dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Pelajaran bahasa Indonesia sama, hanya beda di bahasanya saja. Next, lesson 1 speaking. When, di sini ada kata when, kapan. Maksudnya kapan sih speaking itu dipakai, digunakan? Misalnya yang pertama tutorials. Jika ada tutorial langkah-langkah, misalnya seperti prosedur ya, tutorial cara membuat ini, membuat itu misalnya. Seminars, ada temu ilmiah, misalnya presentation, seperti yang terjadi sekarang presentasi, kita otomatis berbicara ya ketika presentasi, ketika seminar, dan ketika memberikan tutorial. The second, Q&A in lectures. Q maksudnya di sini question and answer. Sesi tanya jawab dalam perkuliahan. Itu menggunakan speaking ya, berbicara. Kalau bertanya misalnya kalian diminta untuk meng-on-kan mikrofonnya, itu berarti meminta untuk berbicara ya, untuk bertanya. Bukan berarti di-on-kan mikrofonnya senyum-senyum tapi nggak ngomong, itu berarti bukan key and answer in lectures. Next, one-to-one session atau personal tutor, doctor, employer, etc. One-to-one session maksudnya ada sesi-sesi one-to-one ya, seperti bimbingan misalnya. Bimbingan mahasiswa dengan dosennya terkait dengan proposal, misalnya proposal skripsi, atau terkait nilai, atau terkait event-event yang akan diselenggarakan oleh program studi, itu adalah one-to-one session atau personal tutor, ada juga dokter, employer, dan lain-lain. Next, class group discussion. Kalau misalnya diskusi melalui grup ya, ini maksudnya grup secara offline atau grup secara Zoom live ya, Zoom live. Kita perlu berbicara, tapi kalau misalnya grup discussion lewat WA itu lebih ke teks ya, ke tulisan. Bisa juga speaking dengan menggunakan voice note, tapi saya pikir itu jarang ya.
Next, group task work. Group task work. Jika ada misalnya pekerjaan atau tugas kuliah secara kelompok, biasanya kita mahasiswa akan berdiskusi ya terkait tugas atau latihan atau praktek yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan, mungkin dengan cara bisa jumpa di kampus atau mungkin dengan mengunjungi salah satu kosan temannya atau mengunjungi salah satu rumah atau mungkin di kafe untuk diskusi terkait dengan proyek atau kuliah, mata kuliah atau tugas kuliah yang diberikan dosen. Jadi speaking itu menggunakan skills berbicara atau keahlian berbicara. Kebutuhan yang diperlukan adalah berbicara pada sesi ini. When, kapan digunakan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa garis besar. We go to the next, speaking. Seberapa penting sih speaking itu? Apa sih pentingnya berbicara itu? Importance or important, misalnya important maksudnya penting. Di sini kita lihat most obvious skill yang paling dibutuhkan berbicara. Kalau misalnya orang tidak bisa berbicara atau mungkin karena faktor tertentu akan mengalami kendala kesulitan, misalnya menggunakan bahasa tubuh, body language, or gesture, itu kan sebenarnya akan memperlambat ya proses komunikasi. Apakah bisa sebenarnya, tapi memperlambat proses komunikasi. Next, most interactive skill. Interaktif artinya ada timbal balik, umpan balik antara pembicara dan pendengar dan sebaliknya. Namanya interaktif. Next, develops understanding through communication. Speaking, berbicara itu mengembangkan pemahaman melalui komunikasi. Ini komunikasi lisan ya maksudnya karena speaking. Karena speaking atau berbicara itu adalah salah satu jenis komunikasi lisan, bukan komunikasi tulisan. Itu berbeda ya. Next, use in assessment. Digunakan dalam memberikan latihan praktek. Misalnya ketika kalian disuruh memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris misalnya. Otomatis kalian berbicara ya. Nama saya ini tapi dalam bahasa Inggris. Saya tinggal di sini. Saya sedang kuliah di sini bla bla bla. Atau mungkin ketika kalian mengikuti beberapa job vacancy ya atau lamaran-lamaran pekerjaan, ketika ada interview, wawancara, biasanya wawancara itu secara face to face, one to one another misalnya, menggunakan otomatis berbicara secara langsung secara lisan. Baik, selanjutnya ada sedikit lagi speaking issues. Apa sih kendala-kendala, masalah-masalah dalam berbicara, khususnya kita buatlah dalam bahasa Inggris. Yang pertama, lack of confidence. Lack of itu maksudnya kurang percaya diri. Lack of confidence, kurang percaya diri, atau bisa juga dikatakan tidak percaya diri, tidak pede. In my understanding, in my point of view, dalam perspektif atau dalam pemahaman saya, misalnya karena kita adalah warga negara Indonesia dengan berbagai macam bahasa, termasuk bahasa daerah, saya pikir kita tidak seharusnya itu lack of confidence. Tidak seharusnya tidak percaya diri. Kenapa? Karena memang bahasa Inggris adalah bukan bahasa kita. Jadi ketika ditemukan salah atau mungkin tidak pas dalam pengucapan, dalam penggunaan, ketika kita berkomunikasi, saya pikir ya I don't care aja, abaikan saja. Tidak perlu you lack of confidence, namanya bukan bahasa kita. Wajar dong kalau salah. Wajar dong kalau marpasir-pasir misalnya, namanya kan bukan bahasa ibu kita. Biasanya bahasa ibu kita lah bahasa Angkola misalnya, atau bahasa Indonesia, atau bahasa daerah lainnya. Jadi wajar saja ketika salah atau tidak tidak tepat. Yang lebih salah itu ketika kalian adalah mahasiswa English skills, mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris skills, tapi tidak mau berlatih atau praktek berbicara bahasa Inggris. Itu yang lebih salah seharusnya.
Next, uncertain about timing, vocabulary, or interactions. Ketidakyakinan, ketidakpastian tentang waktu misalnya. Vocabulary perbendaharaan kata dan interaksi. Mungkin kalian tidak yakin terkait dengan penggunaan waktu, penggunaan perbendaharaan kata yang pas dan interaksi. Jadi ada beberapa masalah ya dalam berbicara, termasuk dua yang sudah disampaikan. Yang ketiga, decoding of non-verbal information adalah decoding non-verbal informasi non-verbal. Verbal kan informasi yang bisa didengar secara langsung ya, secara lisan bisa didengar. Sedangkan decoding non-verbal information bisa jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, body language ya, bahasa tubuh itu sebenarnya adalah salah satu bentuk komunikasi non-verbal ya, tapi biasanya itu tidak menggunakan lisan, tapi memang tetap komunikasi. Next, lack of knowledge of presentation skills. Masalah dalam berbicara adalah kurangnya pengetahuan terhadap keahlian-keahlian yang akan disampaikan misalnya dalam seminar proposal misalnya banyak kendala mahasiswa mungkin yang tidak lagi mengingat apa yang dia sampaikan, apa yang dia latih sebelumnya ketika misalnya masih di rumah. Banyak poin-poin yang harusnya dia sampaikan di dalam seminar proposal dia lupa, atau mungkin ada beberapa poin yang ditanya oleh dosennya tidak bisa menjawab karena mungkin ada beberapa faktor yang mungkin faktornya bisa jadi karena grogi, karena gugup, karena mungkin tidak terbiasa dengan presentasi, mungkin juga masih kurang pemahamannya terhadap teori atau pengetahuan atau mungkin cabang ilmu yang dia pakai dalam menulis proposal. Jadi banyak sekali ya kendalanya untuk speaking issues. Next, speaking sebenarnya di sini kapan sih? Bagaimana sih saya bisa berbicara, khususnya bahasa Inggris ya? Bagaimana sih caranya supaya saya bisa berbahasa Inggris? Misalnya, take every opportunity to speak. Ambil setiap kesempatan untuk berbicara. Tapi masalahnya di Sidempuan, di tempat kita, mungkin jarang kita temukan ada turis untuk kita ajak berbicara. Tapi ada solusi sebenarnya kalau misalnya kalian ingin bisa belajar berbahasa Inggris, khususnya speaking, bisa juga dengan mengambil opportunity kesempatan untuk berbicara with your English lecturers. You bisa menerapkan ini dengan mencoba berlatih atau berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris kepada dosen bahasa Inggris. Dengan cara mungkin ask question, dengan cara mungkin bertanya kepada dosennya atau menyapa dosennya dengan bahasa Inggris, it's no problem, I think ya. Next, use academic skill, resources, or presentation space. Speaking itu bisa berlatih dengan menggunakan sumber-sumber akademik, misalnya buku-buku yang mendorong atau mengasah kemampuan kalian untuk bisa berbicara. Karena kalau hanya bermodal dengan pertemuan dengan dosen, itu sangat kurang sekali ya. Itu lebih ke belajar mandiri atau merdeka belajar. Harusnya you bisa belajar lebih awal daripada apa yang disampaikan oleh dosennya. Harusnya seperti itu. Next, observe native speakers. Ini amati native speakers. Ini masalahnya tadi kita tidak ada native speakers di sini. Native speakers maksudnya orang yang bahasanya adalah bahasa penutur asli bahasa Inggris misalnya. Apakah kalian native speaker? Kalian juga native speaker sih.
native speaker di bahasa Mandailing, native speaker di bahasa Angkola, native speaker mungkin di bahasa Minang. Jadi adalah penutur asli, bahasanya apa? Itulah native speakers, pembicara asli sesuai dengan bahasa ibunya. Misalnya orang Inggris hanya menggunakan bahasa Inggris, mereka dikatakan native speaker. Kalau kalian dikatakan native speaker, bisa juga. Kalau misalnya penutur bahasa Mandailing asli, ya kalian adalah native speaker of Mandailing language misalnya. Next, repeat. Jangan lupa diulang-ulang. Diulang terus, repeat. Supaya terbiasa. Allah bisa karena biasa. Misalnya hari ini salah, besok tidak lagi. Jadi seperti itu. Tetap diulang. And ask for clarification. Diminta klarifikasi. Misalnya apakah yang saya sampaikan sudah pas atau ada yang perlu diperbaiki misalnya. Jadi ask for clarification with your friends misalnya atau with your lecturers. Thank you. I think this is a little bit about the speaking ya. And then I think for our discussion today, we can stop. Yeah, we can end in this time, and we would like to go to our next lessons next week. Thank you.